Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan sekaligus teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Australia, yang mana kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri atas nama Iradatul Jannah, dan juga Robi Trisandi, ada juga Dina Nur Imamah, dan yang terakhir Korilu Bishifa. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami bahas, ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu sejarah singkat pendidikan di negara Australia. Yang kedua, sistem pendidikan yang ada di negara Australia. Yang ketiga, tentang komparasi konsep antara pendidikan Australia dan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dalam belajar di negara Australia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa poin penting tentang sistem pendidikan yang ada di Australia. Yang pertama yaitu sejarah singkat Australia. Nah, Australia menjadi sebuah negara 6 negara bagian. Australia kemudian menjadi satu negara di bawah satu konstitusi pada tanggal 1 Januari 1901. Nah, salah satu tindakan pertama Parlemen Nasional yang baru ini adalah mengeluarkan perundang-undangan yang kemudian dikenal sebagai Australia Putih, yang membatasi migrasi hanya bagi orang yang berasal dari Eropa. Namun hal ini telah banyak ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua di Australia. Australia ikut Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang sangat tinggi. Pada tahun 1914 ada kurang dari 3 juta laki-laki, namun hampir 400.000 dari padanya secara sukarela ikut bertempur. Pada tahun itu, sekitar 60.000 gugur dan puluhan ribu lainnya terluka. Nah, sebagai reaksi atas duka ini, di tahun 1920-an berkobarlah semangat untuk mobil baru, bioskop, jazz, dan film ala Amerika, dan antusiasme terhadap kemaharajaan Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di Australia, yaitu yang pertama mengenai sistem pendidikan di Australia. Jadi pemerintahan negara bagian dan teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai hukum dan peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa, dan penghargaan bagi siswa. Di Australia juga tahun ajarannya yaitu adalah dari akhir bulan Januari atau awal bulan Februari sampai dengan awal bulan Desember. Jadi kebanyakan negara bagian dan teritori menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup 4 triwulan. Sistem pendidikan di Australia itu berstandar tinggi dan mendapat pengakuan internasional. Sekolah merupakan kewajiban di Australia. Jadi Australia salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional. Termasuk pelatihan bahasa Inggris, lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun.
kursus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua mengenai tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia itu digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, yaitu universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum tersebut dilengkapi dengan tujuan khusus oleh badan-badan terkait. Tujuan pendidikan menjelaskan terkait pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Kemudian yang di sini yang ketiga yaitu mengenai struktur dan jenis pendidikan di Australia. Jadi sekolah diawali kindergarten yaitu taman kanak-kanak dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya jenjang pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu yang pertama sekolah dasar. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun. Pada umumnya siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun, berbeda dengan di Indonesia, di mana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya. Siswa sekolah dasar di Australia tidak mengenal ulangan. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan menengah atau dikenal sebagai secondary education. Di Australia memerlukan waktu antara 5-6 tahun. Tahun pertama di pendidikan menengah disebut 7 tahun dan seterusnya hingga 11 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi di Australia dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yaitu jenjang sarjana dan jenjang pasca sarjana. Untuk memperoleh gelar master atau PhD. Jadi jika mahasiswa atau mahasiswi tersebut berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang pasca sarjana, maka ia perlu belajar lagi selama 1 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pendidikan di Australia. Selebihnya terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kurikulum yang ada di negara Australia. Adapun kurikulum di Australia terdiri dari 8 bidang pelajaran, yaitu ada bahasa Inggris, matematika, ilmu pasti, olahraga dan program kesehatan, teknologi, ilmu sosial, bahasa asing, dan kesenian. Berbagai mata pelajaran yang dapat dipilih oleh pelajar. Mata pelajaran yang diajarkan berbeda di setiap sekolah. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang wajib, walaupun pelajar dapat memilih berbagai mata pelajarannya. Namun sekolah-sekolah pada umumnya menekankan mata pelajaran tertentu seperti matematika, ilmu pasti, dan ilmu sosial. Di sekolah-sekolah di Australia, para pelajar belajar melalui pengarahan dari guru, kelompok belajar, dan belajar sendiri. Juga para guru menekankan cara belajar yang berorientasi pada perkembangan setiap pelajar, dengan cara menanamkan rasa percaya diri, menimbulkan daya cipta atau kreativitas, dan menanamkan kemampuan menganalisa yang kritis. Adapun poin ketiga yaitu tentang komparasi konsep pendidikan di Australia dan pendidikan di Indonesia. Dalam tataran konsep pendidikan, di Indonesia dan Australia memiliki konsep yang hampir sama. Misalnya dari jenjang pendidikan, keduanya memulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Keduanya juga menerapkan wajib belajar. Kalau di Australia itu wajib belajarnya 10 tahun, sedangkan kalau di Indonesia itu wajib belajar 12 tahun. Kementerian Pendidikan di Indonesia tampaknya lebih sentralistik meskipun tidak mengabaikan peranan daerah dalam mengelola pendidikan. Sedangkan kalau di Australia,
Kebijakan pendidikan dan pendanaan ada pada masing-masing menteri di negara bagian. Otoritas ini juga berimplikasi pada penyusunan kurikulum pendidikannya. Di Indonesia masih menerapkan kebijakan pendidikan sentralistik. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem kurikulum pendidikan yang dirancang oleh pusat, sedangkan kalau di Australia lebih memberi kesempatan yang lebih besar pada negara bagian maupun sekolah untuk turut merancang kurikulum dengan tidak menafikan peran pemerintah pusat. Keduanya juga mempunyai sistem yang sama dengan presentasi pemberian kebijakan kurikulum yang sedikit berbeda. Sementara dari sisi evaluasi di Indonesia dapat dikatakan lebih baik dengan adanya sistem evaluasi yang terencana dan teratur. Sedangkan kalau di Australia lebih menekankan pada penilaian eksternal yang ekstensif, meskipun ada juga ujian nasional yang dilaksanakan. Berdasarkan perbandingan sesuai yang disampaikan di atas, bahwa kedua negara tersebut memiliki konsep dan sistem pendidikan masing-masing, tetapi terdapat kesamaan walaupun presentasinya berbeda. Juga kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan di Australia. Maka dari perbandingan sistem pendidikan dan pendidikan literasi tersebut, dengan harapan mampu memetakan kelemahan dan keunggulan pendidikan di Indonesia dan di Australia demi terwujudnya kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk materi yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan belajar di Australia. Yang pertama yaitu tentang kelebihannya. Nah, kualitas pendidikan di Australia dan suasana belajar berkelas internasional. Pendidikan di Australia mengutamakan kemampuan pelajar sehingga hasil kemampuannya yaitu bersifat murni. Nah, menunjukkan kemampuan pelajar tersebut. Beberapa kampus di Australia termasuk ke dalam 150 universitas terbaik di dunia. Yang nomor 3 yaitu iklim yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah negara tropis dengan suhu yang bersahabat bagi kita orang Indonesia. Pilihan untuk menempuh pendidikan di Australia tentunya bagi sebagian orang mungkin berisiko karena adanya perbedaan suhu di Australia dan di Indonesia. Yang keempat yaitu biaya hidup yang cukup tinggi. Biaya hidup di Australia cukup tinggi. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sehari-hari, kehidupan sehari-hari, entah itu transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Namun, keadaan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan yang tepat. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem pendidikan di Australia adalah Australia itu merupakan negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui dunia. Penelitian berkembang pesat di sana. Pendidikan di Australia tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di sana ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Sama seperti pendidikan yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan Indonesia, kurikulum di Australia pada beberapa negara bagian pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.